Kritik teori siklus bisnis Schumpeter. Schumpeter berpendapat bahwa siklus bisnis, boom dan resesi adalah fenomena yang bawaan dan alami dalam pertumbuhan ekonomi kapitalis. Penyebabnya menurut Schumpeter bukanlah uang, melainkan inovasi. Menurut Schumpeter, kemajuan ekonomi tidak terjadi secara garis lurus, tetapi dalam lonjakan-lonjakan yang dipimpin oleh wirausahawan inovatif. Inovasi ini memicu gerombolan peniru dan investasi besar-besaran yang menyebabkan fase boom ekonomi. Fase resesi ekonomi adalah proses adaptasi yang menyakitkan ketika metode lama digantikan dengan metode baru. Namun, Schumpeter gagal membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan siklus bisnis. Mengapa? 1. Inovasi tidak menyebabkan siklus umum. Inovasi spesifik, misalnya penemuan kereta api, internet, atau kecerdasan buatan seperti saat ini, hanya menyebabkan pergeseran spesifik. Contoh, penemuan mobil hanya menggeserkan tren konsumsi dari yang tadinya pakai kereta kuda, sekarang pakai mobil. Industri baru berkembang, industri lama menyusut. Teori Schumpeter tidak menjelaskan mengapa terjadi boom, yaitu ketika semua industri tampak makmur, dan resesi umum, yaitu ketika semua industri tampak sengsara. Di pasar bebas tanpa inflasi, inovasi didanai oleh tabungan real dari nasabah, sehingga tidak akan menyebabkan gejolak siklus umum yang berdampak ke semua industri. 2. Peran kredit bank adalah kunci utamanya. Schumpeter sebenarnya mengakui bahwa gelombang inovasi ini didanai oleh penciptaan kredit bank. Kredit bank yang dimaksud adalah media fidusia seperti yang kita bahas sebelumnya, bukan hanya tabungan real dari nasabah. Schumpeter menganggap kredit bank ini sebagai bantuan yang diperlukan untuk inovasi. Padahal justru kredit bank itulah yang menyebabkan terjadinya siklus boom dan resesi, bukan inovasinya. Jadi, Schumpeter benar bahwa boom seringkali dikaitkan dengan investasi besar-besaran dalam teknologi baru. Namun, dia salah dalam menyimpulkan bahwa ini adalah proses alami pasar. Penyebab penyakit siklus itu tetaplah inflasi kredit bank yang mendistorsi kemampuan wirausahawan untuk berinvestasi secara berkelanjutan. Tanpa inflasi kredit, inovasi akan terjadi secara bertahap dan mulus tanpa perlu melalui siklus kehancuran atau resesi. Kritik perencanaan pusat suku bunga oleh Bank Sentral. Ada teori umum yang mungkin beberapa dari penonton di sini sudah mengetahui hal ini. Teorinya adalah jika Bank Sentral menurunkan suku bunga, para pengusaha akan secara otomatis meminjam lebih banyak dan meningkatkan investasi agregat. Teori ini hanya melihat suku bunga sebagai biaya pinjaman. Tapi pada kenyataannya keputusan investasi tidak ditentukan secara mekanis oleh suku bunga saat ini. Investasi adalah tindakan wirausaha yang didasarkan pada ekspektasi keuntungan masa depan. Jika wirausahawan pesimis tentang masa depan, misalnya takut akan kebijakan pemerintah atau kondisi pasar, mereka tidak akan berinvestasi meskipun suku bunga sangat rendah, mendekati nol. Investasi membutuhkan tabungan real, sumber daya fisik yang disisihkan, bukan mencetak uang. Menurunkan suku bunga dengan mencetak uang tidak akan menciptakan investasi, karena mencetak uang tidak akan menciptakan sumber daya real seperti batu bata, baja, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk investasi. Mencetak uang hanya akan menyebabkan inflasi dan menciptakan ilusi, sinyal palsu yang mengarah pada salah alokasi modal dan akhirnya menyebabkan terjadinya siklus boom dan resesi. Oleh karena itu, memanipulasi suku bunga tidak menjamin investasi yang produktif. Sebaliknya, hal itu mendistorsi kalkulasi wirausaha dan merusak struktur modal. Konsep bahwa bank sentral bisa menyetir ekonomi hanya dengan mengotak-atik tombol suku bunga adalah keliru.
Kritik indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen sering digunakan oleh setiap bank sentral di dunia saat ini untuk menghitung inflasi melalui indeks harga tersebut dan mencoba menjaga harga agar tetap stabil dengan target inflasi 2-3% per tahun. Namun, kedua aktivitas ini didasarkan pada ilusi ilmiah dan merupakan penyebab utama kekacauan ekonomi. Mengapa? 1. Uang bukanlah alat ukur yang tetap seperti penggaris atau termometer, melainkan sebuah komoditas yang nilainya selalu berubah-berubah. Mencoba mengukur nilainya secara presisi atau memaku nilainya agar tetap stabil adalah usaha yang sia-sia dan berbahaya. Ini akan menciptakan dua masalah. Masalah yang pertama, Anda tidak bisa menjumlahkan harga barang-barang yang berbeda seperti beras, lauk pauk, buah-buahan, handphone, listrik, internet, mobil, motor, dan lain-lain untuk mendapatkan satu angka rata-rata yang objektif karena benda-benda tersebut secara kualitatif merupakan benda yang berbeda. Untuk membuat indeks harga konsumen tersebut, statistikawan harus memberi bobot pada setiap barang tersebut. Misalnya, beras dianggap punya bobot 10% dan pengeluaran bioskop dianggap punya bobot 1%. Pembobotan ini akan selalu dilakukan sewenang-wenang karena nilai dan kepuasan dari suatu barang dan jasa adalah fenomena individual yang subjektif dan tidak bisa diukur. Karena pembobotan tidak bisa dilakukan secara individual, maka pembobotan tersebut juga tidak bisa dilakukan secara agregat yang nantinya akan menghasilkan angka indeks harga konsumen tersebut. Karena dari awal pembobotannya sudah sewenang-wenang, maka hasil alat ukurnya juga merupakan sewenang-wenang. 2. Tujuan kebijakan stabilitas harga menjaga agar harga tidak naik atau tidak turun membuat masyarakat salah paham bahwa harga stabil itu adil dan sesuai dengan keadaan alamiah ekonomi pasar bebas. Padahal, seiring dengan berjalannya waktu, ketika teknologi terus berkembang, produktivitas dan efisiensi semakin baik, harga barang-barang akan turun secara alami. Jika suplai uang tetap tidak bertambah, maka bertambahnya jumlah barang akan menyebabkan harga-harga turun. Penurunan harga ini adalah cara pasar menyebarkan kemakmuran kepada seluruh masyarakat. Ini merupakan hal yang baik karena barang menjadi lebih murah bagi semua orang. Buruh dan pensiunan menjadi lebih kaya bukan karena gaji naik, tapi karena biaya hidup turun. Ketika bank sentral mencoba menstabilkan harga, mencegahnya turun dengan memompa uang baru untuk menciptakan inflasi ke dalam ekonomi untuk melawan tren penurunan harga tersebut, mereka sebenarnya sedang merampok masyarakat dari keuntungan standar hidup yang seharusnya mereka dapatkan dari kemajuan teknologi. Para pendukung stabilisasi sering beralasan bahwa mereka ingin melindungi debitur peminjam dan kreditur pemberi pinjaman dari perubahan nilai uang yang tidak adil. Namun, jika harga turun karena produktivitas naik, itu tidak merugikan debitur pengusaha. Meskipun harga jual produk mereka turun, biaya produksi mereka juga turun karena efisiensi. Mereka tetap untung. Memaksa harga naik lewat inflasi justru secara tidak adil menguntungkan debitur dengan mengorbankan kreditur atau penabung yang uangnya kehilangan daya beli. Apakah permintaan uang tidak terbatas? Banyak orang berpikir, tentu saja permintaan uang tidak terbatas. Siapa yang tidak mau uang lebih banyak? Pandangan ini kurang tepat karena mencampur adukan dua hal yang berbeda, yaitu antara uang dan kekayaan. Orang memang memiliki keinginan yang hampir tidak terbatas akan kekayaan, barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan. Namun, permintaan akan uang dalam hal ini didefinisikan secara spesifik sebagai permintaan untuk memegang saldo kas di dompet atau rekening. Mengapa didefinisikan seperti ini? Uang hanya berguna jika akhirnya ditukarkan dengan barang. Jika Anda memutuskan untuk memegang uang, tidak membelanjakannya,
Anda harus mengorbankan barang atau jasa yang bisa Anda beli dengan uang itu saat ini. Jika permintaan uang benar-benar tidak terbatas, itu berarti setiap orang akan mencoba menjual segalanya, rumah, baju, makanan, hanya untuk menumpuk uang tunai dan tidak akan pernah membelanjakannya sedikit pun. Ini mustahil karena orang perlu makan dan hidup. Orang harus membelanjakan uangnya. Batas permintaan akan uang adalah utilitas marginal. Seseorang hanya akan menambah saldo kasnya sampai titik ketika kepuasan memegang Rp1 tambahan sama dengan kepuasan barang yang bisa dibeli dengan Rp1 tersebut. Setelah titik itu, yaitu titik ketika kepuasan membeli barang melebihi kepuasan memegang uang tambahan, dia akan berhenti menumpuk uang dan mulai membelanjakannya. Bagaimana harga dan upah ditentukan di pasar bebas? Urutannya adalah sebagai berikut. 1. Konsumen menilai. Konsumen memiliki penilaian subjektif atas barang konsumsi akhir, misalnya sebuah mobil. Penilaian ini saat bertemu dengan persediaan yang ada menciptakan harga mobil. 2. Setelah harga jual mobil didapat, si produsen mobil akan memutuskan berapa banyak biaya yang dibutuhkan atau biaya yang bersedia dia keluarkan untuk memproduksi mobil, termasuk upah karyawan yang ada di dalamnya. Teori ini membantah kekeliruan yang sering terjadi bahwa jika serikat pekerja lebih kuat dari perusahaan, mereka bisa memaksa upah menjadi lebih tinggi. Hal tersebut keliru karena pada akhirnya yang membatasi upah mereka adalah total pendapatan perusahaan dari harga jual unit berdasarkan penilaian subjektif konsumen, lalu diturunkan ke berapa biaya yang dibutuhkan supaya proses produksi ini tetap menguntungkan bagi si pengusaha setelah dikurangi dengan berbagai biaya termasuk upah pekerja. Selain itu, harga pasar tidak menunjukkan nilai pasti seseorang, melainkan hanya batasan atas penilaian tersebut pada waktu dan tempat tertentu. Misalnya, jika Anda membeli sesuatu seharga Rp20.000, itu hanya membuktikan bahwa Anda menilai barang tersebut melebihi Rp20.000 yang Anda miliki, tetapi tidak memberitahu berapa nilai pasti barang tersebut bagi Anda. Fenomena kompetisi dan penetapan harga predator. Ada satu mitos yang diyakini banyak orang, biasanya berjalan seperti ini. Sebuah perusahaan besar yang kaya, misalnya Megamart, ingin menghancurkan pesaing kecilnya, misalnya toko lokal. Megamart menggunakan kekayaannya untuk menjual produknya di bawah biaya produksi atau rugi untuk waktu yang lama. Toko lokal tidak mampu menanggung kerugian dan akhirnya bangkrut. Setelah toko lokal hancur, Megamart menjadi satu-satunya penjual monopolis. Megamart kemudian menaikkan harga setinggi-tingginya, harga monopoli, untuk menutup kerugian sebelumnya dan mengeksploitasi konsumen. Skenario persaingan yang katanya kejam ini adalah fantasi, karena secara ekonomi tidak rasional dan akan hancur dengan sendirinya di pasar bebas. Ini adalah strategi yang merugikan dirinya sendiri. Mengapa? Perusahaan predator Megamart harus menjual di bawah biaya. Semakin besar pangsa pasar si predator, semakin besar kerugian yang harus ia tanggung. Jika Megamart memiliki 90% pangsa pasar dan toko lokal 10% pangsa pasar, Megamart harus merugi 9 kali lipat lebih banyak daripada si toko kecil ini. Ini adalah cara tercepat bagi perusahaan besar untuk bangkrut, bukan untuk menang. Mari kita andaikan si predator berhasil dan toko lokal bangkrut. Sekarang si predator mencoba menaikkan harga untuk menutup kerugiannya. Apa yang terjadi? Harga yang tinggi dan keuntungan supernormal itu bertindak sebagai sinyal bagi para calon pesaing. Pesaing baru atau bahkan pemilik toko lokal yang lama yang sekarang bebas hutang akan segera masuk kembali ke pasar untuk merebut keuntungan itu. Si predator tidak akan pernah bisa menaikkan harga cukup lama untuk menutupi kerugiannya. Selama perang harga ini berlangsung, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah konsumen. Konsumen adalah pemenang terbesar. Konsumen mendapatkan produk di bawah biaya. Perusahaan predator
pada dasarnya mensubsidi konsumen untuk mengambil barang-barangnya. Di pasar bebas, apa yang disebut persaingan kejam ini sebenarnya adalah hadiah besar bagi publik yang disubsidi oleh investor perusahaan besar. Persaingan yang kata sebagian orang ini adalah kejam bukanlah ancaman nyata di pasar bebas. Itu adalah strategi yang tidak logis yang akan gagal. Fenomena pengangguran. Pengangguran bukanlah bagian yang tak terhindarkan atau normal dari ekonomi pasar bebas. Fenomena pengangguran massal merupakan akibat dari intervensi pemerintah, khususnya inflasi moneter atau cetak uang dan undang-undang upah minimum. Ada dua penyebab utama pengangguran. Satu, ekspansi kredit inflasioner. Inflasi menyebabkan harga-harga naik yang memaksa pekerja untuk meminta upah lebih tinggi untuk menutupi biaya hidup mereka yang meningkat. Namun, karena inflasi tidak menambah sumber daya ekonomi yang real, pengusaha seringkali tidak mampu membayar upah yang lebih tinggi tersebut dan terpaksa memberhentikan pekerja atau bangkrut. Ekspansi kredit juga menyebabkan siklus bisnis. Ini membiayai investasi yang tidak berkelanjutan yang pada akhirnya runtuh, yang menyebabkan kebangkrutan di seluruh sektor dan PHK massal. Kedua, undang-undang upah minimum. Upah minimum adalah tindakan kontraproduktif. Ketika inflasi terjadi, pemerintah dan ekonom yang dipekerjakan pemerintah lebih suka menyalahkan pasar bebas atau kapitalis serakah daripada inflasi itu sendiri. Mereka kemudian memberlakukan undang-undang upah minimum yang justru mencegah pasar bebas untuk menyesuaikan diri dengan realitas inflasi, sehingga menyebabkan gelombang pengangguran yang konstan. Dalam pasar bebas tidak ada yang namanya masalah pengangguran involunter, terpaksa menganggur yang kronis. Mengapa? Karena tidak ada dua intervensi pemerintah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Selain itu ada juga alasan lainnya. Upah adalah harga tenaga kerja. Seperti harga barang lainnya, upah ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar bebas. Selalu ada harga keseimbangan ketika jumlah penawaran tenaga kerja sama dengan jumlah permintaan tenaga kerja. Pada tingkat upah ini, setiap orang yang bersedia bekerja pada harga tersebut akan mendapatkan pekerjaan. Orang yang tidak bekerja adalah mereka yang secara sukarela memilih untuk tidak bekerja karena mereka menilai upah pasar yang ditawarkan terlalu rendah dibandingkan dengan nilai waktu luang mereka. Ini disebut pengangguran sukarela dan bukan masalah ekonomi. Pengangguran atau surplus tenaga kerja seringkali disebabkan penetapan upah minimum yang kaku yang berada di atas tingkat produktivitas pekerja. Sumber penetapan ini berasal dari pemerintah melalui undang-undang upah minimum dan serikat pekerja, melalui ancaman mogok kerja untuk menuntut upah di atas harga pasar. Pengangguran bukanlah cacat bawaan dari kapitalisme, melainkan konsekuensi dan intervensi yang menghalangi pasar bebas memberikan upah yang sesuai.